Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya. Dan ini sekarang saya sudah bersibuk ria di dapur ya, mau masak hari ini. Jadi video ini sudah saya bikin minggu lalu ya, pas saya kerja gitu. Jadi baru bisa dibikin sekarang nih. Soalnya ya gitu ya, namanya juga kerja, jadi pekerjaan dari bos gitu lebih utama ya. Dan bikin videonya atau edit video itu urusan belakangan aja gitu. Jadi sekarang saya sudah libur jadi baru bisa ya edit video. Jadi ceritanya di video ini teman-teman semua, saya itu baru pulang kerja. Kok baru sih, tadi pagi gitu saya pulang kerja. Dan saya juga sudah dapat tidur sampai jam 3:30 gitu. Dan ini saya baru bangun langsung mau masak ya teman-teman semua. Sebenarnya kita itu makan jam 5-an gitu atau jam 5:30 gitu ya. Cuman ini mumpung ada mertua yang jagain Hiro. Dan saya itu kan nggak diganggu gitu kalau masak, jadi saya masaknya sekarang aja. Lagian ini saya bikin, kalau di sini namanya oven schotel gitu ya. Jadi dibikin sekarang itu juga nggak apa-apa, dan nanti tinggal dimasukin ke oven aja sekitar 10 menitan gitu. Dan sudah jadi. Jadi pertama-tama itu ya kita harus potongin kentang ya. Cuma ini saya salah kemarin pesan kentangnya ya teman-teman semua. Jadi seharusnya kentang yang agak kasar gitu kalau bikin oven schotel gitu kata mertua. Cuman ini saya ini tak pesan, cuma nggak apa-apa ya karena saya nggak punya yang lain di rumah. Jadi ya udah kita kanggoin aja pakai yang ini. Jadi yang pertama-tama itu ya kayak gitu teman-teman, apa namanya, kentangnya itu dikupas-kupas ya sampai bersih ya kayak gini. Dan ini saya pakai kentang 1 kilo ya. Jadi ini cukup untuk makan kita bertiga ya, karena hari ini mertua saya itu nggak ikut makan malam. Aduh maaf ya teman-teman semua, ini lagi batuk pilek jadi masih nggak enak badan ini. Cuman ya gimana lagi, mumpung ada waktu sekarang jadi ya edit videonya sekarang aja. Jadi lanjut ke masakan ya. Jadi ini cuma gitu potong-potong aja ya. Tadi saya bilang apa kok lupa. Jadi mertua saya hari ini tuh nggak ikut makan malam bersama kami karena dia itu ada janji gitu ya setelah jagain Hiro. Jadi nggak ikut makan ya. Jadi sebenarnya ini 1 kilo ini biasanya cukup sih berempat gitu ya. Soalnya nanti juga ada sayur tambahan, ada keju parut, ada daging cincang sih, daging sapi yang sudah dicincang gitu. Jadi jadi kalau sudah jadi gitu si oven schotel ini juga banyak gitu jadinya. Jadi cukup sampai 4 atau sama 5 orang gitu sih ya untuk dimakan gitu. Cuman ya udah, nanti kalau udah ada sisa tak makan buat besok aja. Jadi besok itu saya nggak usah masak lagi buat Joey sama Hiro gitu teman-teman semua. Jadi kalau udah kerja ya jaga malam itu males ngapa-ngapain ya teman-teman, males masak juga ya. Kayaknya kok kayaknya soalnya mata itu ya masih ngantuk-ngantuk gitu. Jadi ya gimana lagi. Jadi kalau masak sekali itu ya dilebihin gitu masaknya, dan besoknya itu tinggal diangetin aja gitu. Jadi gitu. Saya sendiri juga kurang tahu nih mau ngomong apa gitu teman-teman semua. Oh ya teman-teman semua, saya ini kan sudah ya agak lama gitu ya main YouTube kayak gini ya. Jadi buat teman-teman yang sering nontonin video saya, kalian itu pingin ngeliat video saya yang lagi apa gitu misalnya ya, nanti tak bikinin gitu. Jadi video apa sih yang kalian suka gitu ya, tolong di
tulis di komen gitu ya, biar saya sendiri juga tahu gitu mau bikin video apa. Soalnya kan video saya sekarang itu ya kayak gitu aja ya. Yang namanya juga saya sebagai ibu rumah tangga ya, jadi sering gitu saya nemenin Hiro bermain kalau saya libur gitu teman-teman. Jadi ya videonya ujung-ujungnya ya kayak gitu, nemenin Hiro bermain, jalan-jalan gitu. Soalnya memang itu kegiatan saya sehari-hari gitu ya, nemenin Hiro main ya kalau saya libur. Jadi teman-teman semua, ini apa namanya, kentangnya sudah tak rebus tadi ya, cuman nggak ke video gitu. Jadi ini dihancurin gitu ya, hancurin sampai halus gitu. Dan saya juga tambahin butter sama apa sih itu namanya, sama susu ya, biar creamy aja gitu. Sebenarnya sih nggak usah ditambahin ya, karena ini memang kentangnya yang sudah creamy begitu. Cuman nggak tahu juga kenapa saya harus tambahin ya. Jadi ya nggak apa-apa ya. Jadi ini tak tambahin susu lagi dikit ya, dan lanjut di apa namanya, dihancurin ya sampai halus gitu. Jadi di video kali ini tuh Hiro lagi bermain itu di belakang saya sama mertua saya ya. Jadi saya itu nggak digangguin sama Hiro kalau saya lagi masak gitu. Biasanya kalau nggak ada mertua gitu kan, Hiro kadang sering dateng gitu ke dapur ya, minta inilah, minta itu. Atau kadang juga sering, apa namanya, sering minta bantuin gitu. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa gitu kalau Hiro datang untuk sekedar ngebantuin gitu. Cuman kalau mata saya lagi ngantuk, dan apalagi terburu-buru gitu, jadi nggak enak gitu rasanya ya. Jadi syukurnya mertua bisa jagain Hiro dan saya bisa masak. Dan lanjut teman-teman semua, ini sekarang kentangnya sudah hancur ya, sudah halus gitu. Dan ini sekarang saya mau oseng dikit daging cincangnya. Ini saya punya sapi, kalau nggak salah ya, sapi atau campur sih kayaknya, kurang tahu juga atau lupa ya. Ini dioseng gitu sampai berubah warna gitu ya, digoreng-goreng gitu ya, biar sampai sampai berubah warna gitu ya. Dan nanti juga apa namanya, nanti kalau sudah berubah warna gitu, tak tambahin itu si bacon ya, si bacon dan susu krem. Ini susu krem ini khusus untuk masak gitu ya. Jadi kalau di sini namanya kokrum. Kalau bahasa Indonesianya saya kurang tahu ya, soalnya di Indonesia gitu saya nggak pernah gitu masak pakai ini susu krem masak gitu. Jadi dicampur gitu jadi satu ya. Dan tadi saya juga sudah rebus brokoli untuk sayur tambahan. Jadi juga dimasukin semua di sini gitu ya, dijadiin satu. Dan kalau sudah tercampur rata gitu ya udah diaduk-aduk gitu aja. Tunggu. Iya, kali ini saya tuh punya brokolinya nggak banyak gitu. Dan dicampurin susu krem. Dan habis itu diaduk-aduk kembali ya teman-teman semua, biar apa namanya, biar tercampur rata gitu. Jadi ini sebenarnya nggak usah sampai mateng-mateng amat ya. Soalnya nanti juga bakal di oven gitu selama 10 menit atau sampai 15 menit gitu. Jadi bakal mateng juga gitu. Jadi ini makanya tak sekedar goreng gitu aja sih, sampai berubah warna gitu aja. Ya, dan ini sudah
tercampur rata dan ya udah digini ini di apa namanya diloyang kayak gini. Dan yang terakhir itu apa namanya kentang yang sudah dihaluskan juga ditata gitu di loyang ya barengan sama daging-dagingnya yang tadi gitu. Jadi berhubung ini kentangnya yang agak salah gitu jadi agak susah ini ngerapiinnya, cuma nggak apa-apa ya. Dan yang terakhir itu ditambahkan dengan apa sih namanya keju parut ya. Udah itu aja. Dan nanti di oven selama 10 menit. Udah itu aja. Jadi teman-teman semua, video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Dan buat teman-teman yang sudah mengikuti kami, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.